Senin 22 April besok menjadi hari yang sangat menentukan bagi masa depan demokrasi Indonesia. Apakah putusan 8 hakim MK akan mengabulkan gugatan 01 dan 03 atau malah sebaliknya? Kita akan mengulasnya bersama peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil. Selamat sore, Mas Fadli. Selamat sore, Mas. Baik, kalau kita lihat dari proses persidangan dengan dinamika yang ada begitu ya, semua saksi ahli telah dihadirkan, bahkan MK juga bisa mendatangkan 4 menteri ke dalam sidang. Apakah ini bisa dikatakan sebagai tolak ukur MK benar-benar serius untuk membongkar kecurangan pemilu? Anda melihatnya seperti apa, Mas Fadli? Pertama, kalau kita bandingkan dengan pemeriksaan PHPU Pilpres tahun 2014-2019, proses pembuktian di PHPU Pilpres 2024 ini jauh lebih baik ya. Artinya lebih punya kualitas pembuktian dan lebih punya nilai pembuktian. Kalau kita membaca dokumen-dokumen permohonan dan kita membaca juga proses pembuktian di Mahkamah Konstitusi, itu sebetulnya ada beberapa dalil utama yang dibuktikan oleh para pemohon di persidangan MK pada beberapa waktu yang lalu. Yang pertama itu soal konstitusionalitas pencalonan Gibran, yang itu jelas berdampak kepada perolehan suara. Kemudian yang kedua itu adalah soal politisasi bansos, yang itu juga jelas berdampak kepada perolehan suara. Dan yang ketiga adalah soal profesionalitas dari penyelenggara pemilu, terutama pada tahapan pungut, hitung, dan manajemen rekapitulasi. Nah, dari 3 hal utama itu saya kira beberapa bagian yang sangat penting sebetulnya sudah menjadi fakta persidangan. Bahwa benar ada persoalan konstitusionalitas dan persoalan administrasi pada pencalonan Gibran, saya mengatakan iya. Nah, yang kedua, bahwa ada politisasi bansos dan itu berpengaruh kepada perolehan suara, sebetulnya juga verified, terbukti di persidangan MK. Ada beberapa dalil yang disampaikan dan itu juga dikonfirmasi dengan beberapa saksi dan ahli yang hadir di persidangan di Mahkamah Konstitusi. Tinggal sekarang apakah hakim MK yakin dengan bukti-bukti tersebut dan berani untuk mengabulkan permohonan. Artinya bukti dan saksi yang dihadirkan oleh tim 01 dan 03 sejauh ini cukup kuat ya, Mas Fadli? Menurut saya sangat kuat. Jadi kalau kita bicara peluang apakah mungkin PHPU Pilpres 2024 dikabulkan, artinya ini juga akan menjadi PHPU Pilpres yang dikabulkan untuk pertama kali sepanjang sejarah pemilu kita. Saya ingin mengatakan potensinya ada. Sebab meskipun saksi dan ahli jumlahnya terbatas, dan waktu penyampaian keterangan saksi dan ahli juga terbatas, hanya 20-30 menit ya, tapi memang itu konsekuensi dari speedy trial dan keterbatasan waktu yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu terkait dengan MK mesti memutus perkara PHPU 14 hari kerja terhitung sejak MK meregistrasi permohonan. Nah, tapi kan yang dibuktikan kan tidak hanya soal saksi dan ahli saja. Ada keterangan yang disampaikan dalam permohonan, ada alat bukti surat, ada petunjuk-petunjuk yang saya kira juga bisa kita lihat bersama karena ini proses persidangan yang sangat terbuka. Dan yang paling penting adalah soal keyakinan hakim. Apakah hakim MK yakin bahwa kecurangan dalam proses pencalonan Gibran terutama ya, yang itu pasti mempengaruhi proses perolehan suara, dan juga politisasi bansos yang itu juga berpengaruh kepada perolehan suara pastinya, itu bisa dan sudah memenuhi kualifikasi untuk dikabulkan. Nah, kalau dikabulkan itu kita bicara nanti sejauh mana itu akan dikabulkan dan seperti apa formula kalau dikabulkan. Nah, kalau ditolak ya berarti hakim MK tidak yakin dengan proses pembuktian yang terjadi dan tidak cukup bagi hakim MK ternyata proses pembuktian kemarin itu untuk bisa permohonan ini dinyatakan untuk dikabulkan. Artinya selesai, tidak ada lagi upaya untuk mengkoreksi banyak kecurangan di pemilu 2024 kalau MK menolak permohonan kedua pemohon di PHPU Pilpres 2024 ini. Oke, baik. Saya ingin kembali bicara soal jelang putusan besok ya. Setelah MK mengeluarkan putusan pada 22 April besok, sebenarnya apa yang menjadi tantangan terberat MK ke depan? Karena ini kan pasti akan mempengaruhi ketatanegaraan dan juga sistem konstitusional di Indonesia. Anda melihatnya seperti apa, Mas Fadli? Ya bagi saya dan bagi kita tentu saja ya, mungkin bagi sebagian besar kita,
proses dan kemudian penyelenggaraan pemilu 2024 banyak masalah. Mulai dari masalah profesionalitas dan kemandirian penyelenggara pemilu, masalah kecurangan yang banyak tidak diungkap, dan lain sebagainya. Nah, proses ini kita juga tahu semua bahwa Bawaslu tidak bekerja maksimal dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Nah, sekarang tinggal ruang dan kesempatan untuk mengkoreksi integritas pemilu 2024 itu hanya tinggal di Mahkamah Konstitusi. Dan saya tidak sepakat kalau misalnya untuk stabilitas demi tidak terjadi gonjang-ganjing politik dan mengakhiri perseteruan ini, ya kita tutup saja, case close saja, kita bicara ke depan. Menurut saya itu satu pandangan yang sangat tidak tepat. Artinya nanti orang akan berpikir, ya sudah dalam penyelenggaraan pemilu kita curang saja, sampai nanti mendapatkan perolehan suara terbanyak, lalu nanti semua sistem penegakan hukum akan berpikir, ya sudah kita case close demi stabilitas, demi keamanan, dan lain sebagainya. Nah, cara berpikirnya mesti dibalik. Negara mestinya bertanggung jawab untuk memastikan sistem penegakan hukum pemilu berjalan. Kalau ada persoalan dan masalah penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilu yang keliru, itu harus diluruskan sesuai dengan sistem penegakan hukum yang ada, dan salah satunya saat ini di Mahkamah Konstitusi, dan itu harus dikoreksi saat ini juga, saat penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Ini momentumnya, karena pemilu itu kan siklusnya ada awal, ada ujungnya, Mas. Kalau nanti berpikir, sudah nanti kita koreksi saja di pemilu 2029, menurut saya itu pandangan yang keliru. Masalahnya ada di pemilu 2024, kok malah di pemilu 2029 yang ingin dikoreksi. Nah, itu yang menurut saya mesti kita ingatkan juga Mahkamah Konstitusi tanpa bermaksud ingin mengintervensi kemerdekaan hakim dalam memutus. Oke, artinya ini juga menjadi ujian bagi MK mengembalikan marwah konstitusi seperti itu. Tapi juga kita lihat tren yang menarik dalam sidang sengketa pemilu kali ini kan muncul banyak berbagai amicus curiae atau sahabat pengadilan untuk MK, baik dari masyarakat, akademisi, lalu juga ada mantan presiden di sana. Apakah ini bisa dikatakan sebagai bentuk tekanan terhadap MK atau bagaimana Anda melihat ini? Apa dampaknya bagi MK dengan menerima belasan bahkan puluhan amicus curiae ini? Kalau dinyatakan atau kemudian diasumsikan itu memberikan tekanan kepada MK, saya kira tidak ya. Justru sebaliknya, Mas. Banyaknya amicus curiae yang masuk ke Mahkamah Konstitusi menunjukkan tingginya atensi dan kepedulian masyarakat dan dorongan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan nilai-nilai demokrasi konstitusional di Indonesia. Artinya Mahkamah Konstitusi tidak sendirian, ada berbagai macam kalangan mulai dari tokoh politik, tokoh-tokoh dan kelompok advokat, kelompok masyarakat sipil, kelompok akademisi, baik perorangan maupun badan hukum dan berkelompok yang menyampaikan pandangan, masukan kepada MK dalam berbagai perspektif ya. Dan ini tentu saja memperlihatkan tingginya animo dan atensi masyarakat agar Mahkamah Konstitusi bisa betul-betul menjadi garda terakhir dan yang paling utama untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pelembagaan demokrasi kita. Baik, kita nantikan bersama seperti apa putusan dari MK pada Senin besok. Terima kasih Mas Fadli Ramadhanil, peneliti Perludem, sudah memberikan analisanya bersama kami di Metro hari ini. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Di antaranya adalah penerbangan balon. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.